Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like teman-teman. Gue doain lo semua sukses terus, berkah terus, dan sehat terus ya, amin. Nah, pada video kali ini gue mau ngebahas tentang cairan infus itu masuknya kemana ya. Nah, mungkin kalau buat orang-orang kesehatan udah pada tahu ya, tapi kalau buat orang-orang awam masih bingung kira-kira masuknya kemana ya ke dalam tubuh. Ya kenapa nggak diminum aja cairan infus ya kan kalau ke dalam tubuh. Nah seperti itu. Nah pada video kali ini kita akan bahas tentang itu teman-teman. Jadi teman-teman memang ya cairan infus itu masuknya ke tubuh. Tapi intinya kalau cairan infus langsung diserap oleh tubuh teman-teman. Beda ketika kita harus minum atau makan. Kalau kita minum atau makan, pertama prosesnya itu akan lebih panjang. Ya, kalau kita makan dan minum kita kunyah lewat mulut, terus sampai lambung. Setelah sampai lambung sampai usus halus ya kan, misalnya kita percepatin aja teman-teman ya. Di usus halus itu fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan gitulah kalau bahasa anak sekolahnya. Sampai usus halus masuk ke usus besar. Di usus besar diserap cairannya teman-teman, diabsorpsi ya, nanti cairannya masuk ke pembuluh darah dan disaring ke ginjal gitu ya. Prosesnya cukup rumit. Sama ketika di usus halus juga nanti diserap masuk ke pembuluh darah, seperti itu kasarnya. Nah beda ketika diinfus. Kalau di infus itu cairannya langsung masuk ke pembuluh darah teman-teman gitu. Jadi beda ya, kalau lewat oral atau lewat mulut yang kita makan atau enggak kita minum, biasanya zat-zat tersebut ya, sari makanan diserap lagi terus ke pembuluh darah lah ya kan. Kalau cairan diabsorpsi di usus besar ya kan, terus masuk ke ginjal disaring. Nah itu prosesnya mungkin akan lebih lama. Tetapi jika pada infus, cairan infus, entah obat yang dimasukin lewat ke pembuluh darah, entah cairan infus yang dimasukin ke pembuluh darah, dan jenis-jenis infus lainnya, jadi itu akan langsung dirasakan oleh tubuh gitu. Apalagi kalau pada pasien-pasien dehidrasi teman-teman. Pasien dehidrasi itu nggak bisa ya kadang-kadang, apalagi kalau muntah, mencret ya, diare, itu kan kalau kita kasih makan, kita kasih minum, nanti dimuntahin, nanti BAB-nya cair ya, jadi nggak ada yang masuk. Nah otomatis itu perlu banget yang namanya cairan infus. Kalau cairan infus nggak akan dimuntahin karena dia udah langsung terserap oleh tubuh teman-teman gitu. Jadi dari pembuluh darah dikirim ke jantung, terus dikirim ke sel-sel yang benar-benar lagi rusak, yang lagi membutuhkan nutrisi dari cairan tersebut teman-teman. Jadi makanya kenapa orang kalau disuntik itu langsung enakan ya. Ya tergantung si jenis obatnya apa ya, dan sugestinya seperti apa gitu. Karena kalau disuntik obatnya ibaratnya langsung bekerja ya, durasi kurang lebih setengah jam ya, 5 menit mungkin ya, 5 menit sampai 10 menit, bahkan 3 sampai 30 menit itu mungkin akan langsung dirasakan efeknya. Tapi kalau kita minum obat tablet ya, itu nanti dicerna dulu teman-teman, masuk ke lambung ya kan, dihancurkan dengan proses kimiawinya ya, terus ke usus halus ya kan, diserap lah begini begitu. Pokoknya intinya kerjanya mungkin kalau melalui mulut atau enggak dikunyah dan ditelen ya, itu mungkin membutuhkan waktu 30 sampai 2 jam, 30 menit sampai 120 menit ya, tergantung jenis obatnya. Paham ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu aja dari gua teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Sukses dan sehat selalu buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.